عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، hadirin ma'asyiral mustami'in wal mustami'at, para pendengar jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan suatu kenikmatan yang besar yang senantiasa patut bagi kita untuk mensyukurinya. Adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mau meluangkan sedikit waktu dari sekian banyak waktu yang kita punyai dalam rangka bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya kehadiran kita di tempat yang mubarak ini adalah merupakan izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laula fadlullahi wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau saja bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena karunia yang Allah curahkan kepada kalian, niscaya kalian termasuk orang-orang yang merugi di sisi Allah. Begitu pula karena tabiat manusia adalah makhluk yang lemah, makhluk yang kerap kali berdosa, yang sering kali terjatuh dalam kemaksiatan, baik dosa itu besar maupun kecil, dosa itu perkara yang disengaja maupun tidak disengaja. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan ayatnya yang aziz, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Bersegeralah untuk bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan bersegeralah pula kalian untuk mendapatkan jannah, yang mana luas jannah itu seluas langit dan bumi, kata Allah, u'iddat lil muttaqin, yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya. Beliau bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in tawwabun. Setiap anak Adam ini terjatuh dalam salah dan dosa, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kepada Allah. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu, bagaimanapun keadaan kita, tidak ada
pertolongan yang dapat kita harapkan kecuali pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, sedekat apapun kita selalu melakukan ibadah kepada Allah, akan tetapi tidak ada seorang pun yang dapat memberikan jaminan kebaikan, keselamatan bagi dirinya. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, sebagai makhluk, sebagai manusia yang dipelihara oleh Allah, dibimbing oleh Allah, Rasulullah senantiasa berdoa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Zat yang maha membolak-balik hati manusia, balikkanlah hatiku dalam agama-Mu. Wahai Zat yang maha memalingkan hati manusia, palingkanlah hatiku dalam ketaatan kepada-Mu. Ini Rasulullah. Rasulullah yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari melakukan dosa-dosa di hari-hari yang akan datang. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diampuni oleh Allah dosa-dosa yang telah berlalu. Beliau senantiasa berdoa dengan doa ini. Apalagi kita, tentunya lebih-lebih lagi kita butuh akan doa ini. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mubarak ini, dengan kondisi dan waktu yang ada pada kita akan berbicara tentang beberapa hal yang paling penting. Sebenarnya ini persoalan yang tidak terlalu penting. Ketika kita katakan kenapa persoalan yang tidak terlalu penting, artinya permasalahan penyimpangan dan kesesatan di dalam agama ini bukanlah merupakan hal yang baru, sehingga kita begitu panik dan kita begitu bingung ketika menghadapi adanya penyimpangan di dalam agama. Tidak demikian, karena penyimpangan di dalam agama ini telah terjadi sejak dari masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala. Dan para ulama telah membicarakan hal ini kepada kita. Bahkan bibit-bibit penyimpangan ini telah ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu perlu bagi kita untuk mendalami dan mempelajari agama kita. Karena setiap bentuk penyimpangan, setiap bentuk kesesatan itu bukan hal yang baru, melainkan jauh pulang daripada bentuk penyimpangan yang telah terjadi di zaman dulu. Hanya pelaku-pelakunya berbeda, tetapi usul dan metode penyimpangan itu sama dan dia selalu berulang. Namun kenapa umat Islam akhir-akhir ini ketika dihadapkan dengan sebuah penyimpangan atau suatu bentuk kesesatan, mereka begitu kaget, panik, dan seolah-olah ini perkara yang besar dan dahsyat? Kenapa hal ini terjadi? Karena memang umat Islam berdiri tertidur dari agama mereka. Mereka tidak sempat mengkaji agama mereka, sehingga begitu mereka dihadapkan dengan persoalan kaget dan bingung. Padahal permasalahan yang seperti ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
telah menjelaskan kepada kita dalam hadis beliau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar, saudara-saudara beragama yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kesempatan ini saya ingin membagi pembahasan kita menjadi dua bagian secara garis besar dengan pembahasan yang singkat yang mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada saya pribadi dan kepada kaum muslimin yang ada di masjid ini terkhususkan dan kaum muslimin di wilayah Probolinggo. Yaitu yang pertama, sebagai seorang mukmin tentunya ada perbedaan pandangan tentang makna semua kehidupan di dalam alam dunia ini jika dibandingkan dengan orang-orang kafir. Inilah yang menyebabkan adanya pola hidup yang berbeda antara pola hidup orang mukmin dan pola hidup orang kafir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bi akhsari a'mal." Maukah kalian aku tunjukkan kepada kalian tentang orang-orang yang merugi amalannya di dunia ini? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang orang-orang yang sia-sia amalan perbuatannya di dunia ini, dalam keadaan mereka menyangka bahwa mereka telah melakukan amalan yang paling baik? Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa dalam kehidupan dunia ini ternyata ada manusia-manusia yang mereka memperlakukan dunia ini dengan anggapan mereka bahwa mereka telah melakukan amalan yang terbaik, namun justru ternyata di sisi Allah mereka telah melakukan amalan yang sia-sia, melakukan perbuatan yang sia-sia. Maka sebagai seorang mukmin tentunya dia melihat dunia ini adalah sebagai darul amal, negeri untuk dia beramal. Karena seorang mukmin tentunya dia beriman kepada Allah Taala dan dia beriman akan adanya hari akhirat, adanya kehidupan sesudah kematian. Karena dia beriman bahwa adanya kehidupan sesudah kematian, maka tidak lain kecuali kehidupan dunia ini adalah negeri di mana dia beramal, dia mempersiapkan dirinya untuk suatu negeri yang abadi di sisi Allah, yaitu negeri akhirat. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita, "Akhiru hadiman al-jahad." Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus-pemutus kelezatan. Ai al-maut, yang dimaksudkan dengan pemutus kelezatan ini adalah kematian. Karena dengan memperbanyak mengingat kematian, seseorang akan mengatur langkahnya dengan baik di dunia ini, sehingga dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia hendak melakukan suatu perbuatan, begitu dia hendak melakukan suatu perkara, dia selalu ingat bahwasanya nanti amalannya itu, perbuatannya itu akan dihisab oleh Allah di hari akhirat. Adapun seorang yang kafir, dia tidak mempunyai pandangan tentang
tentang masa depan kehidupannya kecuali hanya sebatas lubang kubur saja. Begitu mati, selesai. Makanya orang kafir dia memperlakukan dunia ini seolah-olah adalah jannah baginya, seolah-olah surga baginya. Apa yang dia hendak raih, apa yang hendak dia cari dan dia gapai, dia tembusi semuanya, dia usahakan untuk mendapatkan semuanya tanpa dia menimbang mana halal dan mana yang haram. Adapun orang muslim tidak demikian karena dia yakin bahwa sesudah kematian adanya kehidupan. Bahkan kehidupan sesudah kematian adalah kehidupan yang abadi di sisi Allah. Oleh sebab itu ketika dia akan bergerak, dia selalu menimbang gerakannya itu mana perkara yang dihalalkan oleh Allah dan mana perkara yang diharamkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita dalam ayatnya yang tadi, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Sesungguhnya engkau akan mati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka pun akan mati. Allah mengingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kematian. Maka kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak lain kecuali kita harus memperbanyak mengingat akan kematian. Ini perkara yang pertama. Sehingga dengan banyak mengingat kematian ini, kita senantiasa berupaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berupaya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pilihan lain baginya kecuali dia harus mempelajari ilmu agama. Karena ibadah tidak akan tercatat kecuali dilantaskan di atas dasar ilmu. Sebab itu ayat yang pertama Allah sebutkan kepada Rasulullah adalah Allah perintahkan Rasulullah untuk berilmu. Allah berfirman, "Iqra, baca." Dari mana seorang bisa baca kalau dia tidak belajar membaca? Di sini ada isyarat bahwa berilmu, belajarlah ilmu. Bacalah ilmu, banyak belajar. Dengan banyak belajar itu engkau akan mengerti. Maka Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan kepada kita di dalam sahihnya beliau meletakkan satu bab dengan judul Babul ilmi qabla qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berbicara dan beramal. Artinya berbekallah dengan pengetahuan. Karena jika seseorang dia membekali dirinya dengan pengetahuan, dia tidak akan mudah terombang-ambing dengan apapun yang terjadi. Apakah itu fitnah-fitnah perpecahan, apakah itu aliran-aliran sesat yang sekarang ini sedang marah. Karena dia punya pengetahuan, dia punya landasan pikiran, sehingga dia mengerti. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dengan mengingat kematian ini, kita semakin mewakili dan kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita semakin giat beribadah kepada Allah dengan mengharapkan balasan di sisi Allah, dan kita membekali diri kita dengan amal. Karena ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ibadah yang dibangun di atas ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, "Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang beramal dari suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada tuntunannya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-23. Allah mengatakan, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura." Kami hadati amalan-amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Sia-sia.
Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Bagian yang kedua terkait dengan fitnah besar yang sedang melanda dunia akhir-akhir ini, dan terkhususnya di wilayah negara kita ini, yaitu fitnah yang menjerogoti jantung kaum muslimin, yaitu fitnah Syiah Rafidhah. Kita hari-hari ini kalau melihat media massa, kita dapati hampir seluruh media ini, baik media cetak maupun media elektronik, semuanya sedang berbicara tentang permasalahan yang sedang melanda dunia akhir-akhir ini, baik isu yang terjadi di Timur Tengah maupun yang terjadi di dalam wilayah kita ini, tidak luput dari suatu pembicaraan besar, yaitu pembicaraan tentang agama Syiah. Kenapa kita katakan agama? Karena Syiah sesungguhnya dia bukan Islam, sehingga tidak perlu kita katakan aliran sesat. Jika kita katakan aliran sesat, maka itu berarti memberikan indikasi